Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-berkat, perlindungan, kesehatan, apapun yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong kasihanilah kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Lindungilah kami semua dari yang jahat. Mampukanlah kami, berikanlah kuasa kepada kami. Roh Kudus Tuhanlah yang mengajari kami, yang menyertai kami senantiasa memimpin hidup kami, membimbing kami untuk mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, melakukan yang benar, berbicara yang benar, menjauhkan semua dosa, belajar firman Tuhan setiap hari dengan benar, melakukan firman Tuhan dengan benar. Tuhan Yesus, apabila ada umat manusia yang ada di dunia ini yang sakit pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, tolong sembuhkanlah mereka yang sakit. Berkati, lindungi, dan berikanlah apapun yang dibutuhkan mereka yang mendampingi, yang melayani orang-orang yang sakit juga. Apabila ada umat manusia yang ada di dunia ini yang sedang bergumul untuk kehidupannya, yang sedang menghadapi permasalahan-permasalahan hidup, dalam nama Tuhan Yesus, tolong berkatilah mereka, lindungi mereka. Berikanlah apapun yang mereka butuhkan. Berikan kuasa kepada mereka. Roh Kudus Tuhan senantiasa menyertai mereka, memimpin hidup mereka, memampukan mereka untuk menjalani pergumulan hidup yang sedang dihadapi, dan supaya mereka bisa kuat menghadapi permasalahan-permasalahan hidup yang sedang dihadapi. Kuatkan iman mereka supaya mereka benar-benar percaya kepada Tuhan yang dapat menyelesaikan permasalahan pergumulan hidup yang sedang dihadapi pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong juga untuk semua pemerintah-pemerintah yang ada di dunia ini, terkhusus untuk kepala-kepala negara, kepala-kepala daerah yang Tuhan percaya, semua jajaran mereka. Mampukan mereka, lindungi mereka, jadilah mereka bekerja dengan benar dan jujur. Bagaimana untuk melayani rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya dengan damai, adil, dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 36. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Yesus melakukan pembaptisan atau membaptis di daerah Yudea bersama murid-muridnya. Dia di sana tinggal dan membaptis orang-orang yang datang kepadanya. Dan Yohanes Pembaptis juga membaptis di daerah Ainon bersama murid-muridnya. Lalu timbullah perselisihan antara murid-murid Yohanes dengan orang Yahudi tentang penyucian, di mana datanglah murid-murid Yohanes kepada Yohanes. Rabi, katanya, artinya guru, kata murid-murid Yohanes kepada Yohanes. Yesus membaptis kata murid-muridnya kepada Yohanes. Lalu Yohanes berkata, bahwasanya yang mempunyai mempelai adalah Yesus, dan mempelai itu adalah kita umat manusia ini. Dan sedangkan Yohanes itu adalah sahabat mempelai itu. Apabila orang-orang datang kepada Yesus untuk dibaptis, Yohanes sangat senang, sangat bersuka cita. Karena Yohanes merasa Yohanes adalah
sahabat daripada mempelai itu. Mempelai itu adalah Yesus. Jadi Yohanes diutus ke dunia ini adalah untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus, yaitu membaptis orang-orang, tanda pertobatan dan percaya kepada Tuhan. Siapa yang datang dari atas adalah Dia yang punya kuasa. Siapa yang datang dari bumi adalah ya Dia ada tinggal di bumi. Jadi Yohanes juga bersaksi, saya bukan Mesias, tapi Mesias itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang punya kuasa. Jadi tugas daripada Yohanes telah selesai, karena Tuhan Yesus telah datang ke dunia. Yohanes Pembaptis telah mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Bahkan di ayat-ayat sebelumnya, di kitab Yohanes ini dikatakan bahwasanya memang Tuhan Yesus telah dilihat Yohanes ketika Yesus dibaptis. Lambang berupa burung merpati turun atasnya. Dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus dan dialah Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Mesias. Mesias artinya juru selamat bagi semua umat manusia. Jadi menurut Yohanes, biarlah Tuhan Yesus semakin tinggi dan saya semakin kecil. Itulah sukacitaku, kata Yohanes. Dan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi siapa yang tidak taat kepada Tuhan Yesus akan memperoleh hukuman. Maka murka Allah ada atas orang itu yang tidak taat kepada Tuhan Yesus. Tetapi orang yang taat, dia akan memperoleh hidup, yaitu hidup yang kekal. Yang taat kepada Tuhan Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Itulah pengakuan daripada Yohanes. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Jadi pesan utama dari firman ini pertama, Yesus adalah Mesias, juru selamat bagi umat manusia yang menebus dosa-dosa umat manusia, yang Yohanes saksikan, beritakan kepada orang-orang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, di mana Tuhan Yesus adalah Mesias sebagai juru selamat bagi umat manusia yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus yang memberikan kehidupan yang kekal bagi kami umat manusia. Oleh sebab itu, tolong Tuhan Yesus berkati, lindungilah kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Roh Kudus Tuhanlah senantiasa yang tinggal atas kami, yang membimbing hidup kami, menyertai kami, mengajari kami hidup benar di hadapan Tuhan, menjauhkan semua dosa dan melakukan dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin.